bertanya. Saya Puspa Mareta dengan NIM 2019-210688 dengan rekan saya. Saya Tidak Saraswati dengan NIM 2019-210670. Di sini kami akan mewawancarai pemilik warung sate Sinar Jaya yang ada di Jalan Dharma Wangsa 3. Terlebih dahulu, boleh Ibu memperkenalkan diri kepada rekan-rekan? Nama saya Ibunya Sriati. Mungkin Ibu bisa memberitahu berapa lama warung kedai sate ini berdiri? Mulai tahun kepala 9 yaitu 91. Oh, berarti sudah cukup lama ya Ibu ya? Iya. Untuk kegiatan, untuk pengeluaran per hari-hari itu biasanya berapa ya Bu, biaya produksinya? Seluruhnya bahan sehari-harinya itu sekitar 6 juta atau 7 juta. 6 juta, 7 juta ya Ibu? Iya. Itu termasuk biaya Daging. daging, Termasuk ati, termasuk lemaknya, termasuk keke, termasuk kepala, dan termasuk semuanya seperti bahan operasional, kacang, kecap, terus lombok, bumbu-bumbu. Terus itu dagingnya sehari itu berapa kilo? Sekitar seluruhnya 40 kilo. 40 kilo. Terus apa ya biaya yang dikeluarkan buat daging sehari? Sekitar berapa? 40 kilo itu sekitar kepala 4.500.000. Oh, itu 500. Iya. itu hanya daging kambing saja Iya, atau? kambing. Dari kambing semua kita, yaitu kita makan khusus kambing. Oh, aja. makan susu kambing. Iya. Terus kemudian ini tempatnya nyewa Tempatnya nyewa, ini nyewa per bulan. per bulan. Karena ini milik saya di bawah naungan KRT-an, jadi kita memberi uang kas KRT-an. Itu berapa satu bulannya? Satu bulannya itu 600.000. Itu udah semua Belum lampu, belum air. Lampu kita bayar sendiri, air kita bayar sendiri. Air dan lampu sekitar 500. ada lampu 500. Iya, per bulan. Terus untuk biaya variabel seperti gaji karyawan untuk warung sate Sinar Jaya ini sistemnya bagaimana ya Ibu? Ada yang harian, ada yang bulanan. Untuk Jadi, hariannya? hariannya satu hari 100.000, ada yang lebih. Untuk per bulannya? Per bulannya ada yang per bulannya itu 2,5 juta 2,5 juta per anak. Ya. per anak. Untuk warung ini terdapat berapa pegawai ya Ibu kira-kira? Di sini ada 12 karyawan, 12 laki-laki perempuan. laki-laki perempuan. Oh, jadi sistem gajinya itu setiap karyawan beda-beda. Ya, beda-beda. Itu atas kemauan. Karyawan itu nggak beda gajinya, cuma uang makannya yang beda. Jadi kalau di global itu sekian. Oh. Itu apakah tergantung kemauan pegawai sendiri atau tidak? Ya, kemauan kita yang punya warung, karena warung itu kan kita melihat dari income-nya aja gitu. Dan cara kerjanya. Kalau sama saya itu kita itu setiap tahun biasanya naik itu melihat income-nya warung gitu. Jadi kita sistemnya seperti kekeluargaan. Ya, setiap hari kalau ada ramenya ya juga dikasih uang tip seperti itu. Untuk mengenai biaya sewa tadi, apakah listrik, air, dan lain-lain juga termasuk Ibu mengikuti ke RT atau bagaimana? Enggak, kalau listrik punya milik saya sendiri, air milik saya sendiri. Jadi saya seperti air bayar ke PAM sendiri, seperti listrik biasa bayar ke PLN sendiri. Baik Ibu, menurut yang saya tahu nih ya, setiap bulannya kan pasti ada biaya yang kerugian itu. Mungkin min plusnya. iya, mungkin Kalau waktu dulu belum pandemi itu memang kita itu omset kotor dari warung. Kan warung itu biasanya kan bukan sehari habis kan enggak, setiap pengambilan habis kan enggak, tolong selesai seperti itu. Kita mendapat omset itu yang dulu kotor itu sampai 8 juta 9 juta itu kotor. Kalau sekarang
kalau dulu itu saya setiap bulannya itu bisa memasukkan sampai 30 juta. Itu kalau terus udah uang karyawan gitu, uang karyawan. Tapi sekarang sekarang itu kalau kita menjual sekarang, seandainya kita itu ngambil daging itu 4 juta atau 4,5 daging tok, itu nanti kembalinya sampai rumah itu malamnya itu 6 juta atau 6,5. Terus sekarang yang pandemi itu kita mendapatkan uang 6 juta atau 6,5, itu sudah gimana ya, saya ngatur gitu, saya ngatur. Jadi sekarang ini saya bisa mengembalikan uang dagangan, uang daging, tapi yang bagian dapur operasional saya putar. Jadi untuk karyawan sampai hari ini masih min saya itu, karena saya pikir ya juga pendapatan yang dulu saya putarkan untuk karyawan juga aja. Jadi nanti misalnya menggaji anak-anak itu pendapatan yang dulu yang belum pandemi. Jadi maaf, saya sampai sekarang itu belum mengurangi karyawan karena saya juga kasihan sama anak-anak. Kalau saya enak, anak-anak tak ajak sengsara. Kalau ini pandemi, jadi saya kasihan untuk merolling anak-anak. Jadi setiap hari anak-anak kerja. Jadi di Sate Sinajaya ini sistem kekeluargaannya itu erat banget ya Ibu ya. Untuk perharinya udah ditargetkan belum sebelum pandemi sama setelah pandemi? Kalau dulu sebelum pandemi, memang kita orang jualan itu kan min plus. Tapi kalau dulu setiap bulan itu pasti ada gaji anak-anak sebelum pandemi. Ya. Tapi sekarang karena dulu pandemi saya ada pendapatan dari sebelum pandemi, jadi sekarang yang untuk menggaji anak-anak itu insya Allah yang dulu sebelum pandemi gitu. Jadi untuk pandemi 1 tahun ini, corona 1 tahun ini, kita nggak ada masukan mulai lebaran sampai sekarang. Untuk gaji karyawan gitu. Tapi alhamdulillahnya itu anak-anak nggak sampai lepas dari Sinajaya. Alhamdulillah. Itu caranya manajemen kita, caranya mengubah mindset kita. Jadi sampai saya misalnya buka brosur, buka cabang, terus pesen-pesenan, nah itu. Jadi orang dagang itu kalau kita mau bisnis itu harus berani rugi. Iya benar. Berani ambil risiko. Iya. Gitu. Jadi orang dagang itu jangan kok sekarang saya harus untung berapa bulan itu. 1 bulan saya bisa apa, dan 1 tahun kita bisa apa. Gitu loh. Itu cara orang dagang. Jadi orang dagang nggak setiap hari dapat keuntungan seperti itu. Jadi kalau orang dagang harus berani rugi, harus berani buka mindset. Kalau kita rugi terus sebenarnya kita jangan membuka mindset kita aja. Misalnya kok biasanya buka jam 10, kita harus buka jam 9. Oh gitu. iya. Karena malamnya sudah kita nggak bisa buka malam. Iya karena PKM juga mungkin ya Ibu ya. Tuh. Untuk warung ini apakah membuka cabang? Cabang ada yang di Rumput Panduko. Dulu ada 3. Terus dulu ada 3 karena dulu itu sebelum corona itu kan kaki 5 itu orang bisnis makanan kuliner itu kan ramai sekali. Jadi dulu itu sewa itu mahal banget. Jadi sampai saya buka 3, saya tutup karena apa? Orang yang mempunyai tempat itu nggak melihat kondisi kita yang punya yang punya warung, yang punya apa itu, yang punya usaha. Dia itu hanya kalau bisa dia naikkan gitu. Sampai saya sekarang itu hanya di Rumput dan di Dermawan saya. Gitu ya. Dan itu semua ya sudah seperti ini gitu loh. Ya, corona, tinggal pintar-pintarnya kita mengelola image gitu. Oke, terima kasih ya Ibu atas wawancaranya Sama-sama. program. Semoga sukses. Amin. Baik, terima kasih rekan-rekan telah menyaksikan wawancara kami. Untuk wawancara ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.